Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Kita bertemu lagi di dalam renungan pada pagi hari ini. Nah, kita akan memulai renungan kita dengan doa dulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Segala kelimpahan kemurahan-Mu Bapa atas pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada, kami masih diberi nafas Tuhan. Kami tahu ini adalah anugerah-Mu yang terbesar untuk hidup kami. Sebentar kan mau dengar renungan Tuhan. Biar renungan ini bisa menjadi rema buat kehidupan kami dan kami resapi Tuhan dan kami lakukan Tuhan. Ini menjadi satu awasan dalam hidup kami Tuhan, menjadi suatu hal yang harus kami ingat dan kami lakukan Bapa, menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sehingga apa yang disampaikan benar dan berkenan kepada Engkau. Haleluya Yesus, amin. Shalom sekali lagi buat semua teman-teman yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Renungan hari ini saya akan beri judul mengasihi seperti diri sendiri. Mengasihi seperti diri sendiri. Kita tahu saudara ya bahwa firman Tuhan Alkitab itu memberikan satu hukum kasih yang inti. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Saya agak gak terlalu hafal, tapi intinya kasihilah Tuhan Allahmu yang poin pertama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan itu adalah kasih. Ya, di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kasih itu sendiri harus menjadi landasan dari hidup kita. Karena udah dibilang Tuhan adalah kasih. Kalau kita bilang kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak punya kasih, artinya kita tidak menerima kasih, sumber kasih itu sendiri. Kita gak menerima Tuhannya sendiri gitu kan. Jadi itu tidak mungkin. Seharusnya lah orang yang mengaku dia anak Tuhan ya, itu pasti punya kasih. Nah itu sebabnya Tuhan menitik beratkan sekali dengan kasih. Tapi kasih yang ada di dunia ini udah diselewengkan dan disalahgunakan. Orang memutarbalikkan kasih yang seharusnya baik menjadi kasih yang pamrih. Semua jadinya berpamrih. Nah, masih kita membahas dari Bapak Gembala punya khotbah tentang kasih storge. Saudara, kasih storge ini yang sedang Bapak Gembala sampaikan itu lebih ke di 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau saya bilang membenci saudaranya, itu adalah pembunuh manusia. Kadang-kadang kita tuh kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita tuh nggak nyadar ya. Saya punya 3 saudara nih saudara. Saya ngomong real life-nya aja ya. Kami bertiga itu tidak ada kesamaan. Maksudnya orang tua sama, papa mama sama. Tapi dalam secara sikap, sifat dan karakter kami itu tuh beda-beda gitu. Beda-beda ya. Saya orangnya itu santai, selon. Lebih suka nggak nyari musuh, nggak nyari ribut, nggak nyari apa gitu kan. Tapi adik saya yang paling bontot, wah itu orangnya keras. Ya dia itu orangnya menggebu-gebu, ya ceplos-ceplos, ya kan. Dia mah nggak takut kalau orang nggak suka sama dia bisa hajar terus gitu kan. Tapi dia itu juga pelindung, pemroteksi. Saudara pernah bayangin kalau saya jalan sama dia, kita kemana-mana, dia itu lebih kayak bodyguard saya. Karena badan dia juga memang lebih besar dari saya gitu kan. Dan dia itu orangnya lebih protektif. Jadi kalau kita kemana-mana tuh suka digangguin gitu kan. Dulu waktu di dekat rumah kan suka digangguin. Dia yang maju, dia yang pasang badan. Padahal dia adek loh, saya kakaknya gitu kan. Tapi saya lebih suka, udahlah kita jalan aja pergi. Loh, kalau dia mah gak bisa Ci, gue gak suka sama cara dia gitu. Nah, kami punya sifat yang berbeda. Satu lagi adik saya yang cowok juga di tengah-tengah. Jadi dia kadang ngalah tapi kadang-kadang dia bisa gahar gitu ya. Jadi kami bertiga itu punya sifat yang berbeda-beda. Tapi kalau kami di rumah udah berantem saudara, kalau lagi berantem terutama adik saya yang bontot sama adik saya yang kedua itu kalau berantem saudara, ya ampun saudara. Kalau saya ingat masa lalu ya saudara, ini masa lalu ya. Itu tuh bisa bikin shock kali ya saudara. Kadang-kadang kita tuh berantem tuh sampai istilah kata ya gitu, bisa sampai pakai pisau padahal kita masih anak tanggung-tanggung lah gitu saudara.
Bisa kayak gitu loh saudara. Terus kalau berantem tuh teriak-teriak di rumah saudara. Ya itu masa lalu ya, saya katakan ini semua masa lalu. Kita semua udah dewasa, udah berubah gitu kan. Masing-masing juga udah berkeluarga, kita udah lebih bisa melihat lebih jelas, lebih nyata, dan kita juga sama-sama udah lebih bisa mengatur emosi kita. Tapi saudara, kita yang berantemnya kayak begitu saudara, cuma kita tidak pada akhirnya tuh setelah kita ribut, setelah kita gila, ya boleh saya bilang gila gitu ya ributnya ya, kita akan kembali baik. Jadi saudara, bagaimanapun juga ya, terus kalau kita lagi satu bikin susah gitu kan, kami sekeluarga merasakan ya kan, kadang-kadang di rumah suka ada kasus ya, bikin ini ada kasus itu gitu kan, ya adalah namanya keluarga saudara. Tapi kami sendiri pada akhirnya akan kembali untuk bersama-sama menyelesaikan solusi masalah ini. Saudara, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kita berantemnya sampai udah segitu frontalnya gitu ya, bukanlah hal yang tidak mungkin kalau kita tuh sampai pecah perang antar saudara, bener ya. Tapi hebatnya gitu, Tuhan yang menjaga ya saudara. Itu sebabnya saya katakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri saudara. Apalagi yang namanya saudara, kita mau kayak gimana pun gak bakalan bisa putus yang namanya tali persaudaraan. Gak bisa kita bilang, oh lu bukan lagi adik gue, lu bukan lagi papa mama gue. Gak bisa saudara. Itu adalah ikatan yang kita pun gak bisa milih. Tuhan yang nentuin siapa yang datang ke rumah siapa, jadi anak siapa, saudara siapa, itu bukan kita milih. Tuhan yang nentuin. Nah, di sini saudara, saya mau bilang bahwa seperti apapun orang yang Tuhan kasih kepada kita, ya, baik itu papa kita, mama kita, kakak adik kita gitu kan, setidak nyaman apapun saudara, itu Tuhan kasih karena Tuhan tahu bahwa kita sanggup mengasihi mereka dan kita cocok dengan mereka. Jadi kalau sampai kita membenci saudara kita, itu artinya secara tidak langsung kita tuh gak setuju sama apa yang Tuhan kasih buat kita, benar gak? Itu sebabnya Tuhan bisa sampai katakan bahwa kalau dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Jadi saudara, kita gak bisa bilang bahwa kita itu mengasihi saudara kita kalau kita itu gak bisa rukun sama mereka. Berantem wajar saudara, tapi bukan berarti kita jadi putus hubungan. Tidak akan pernah bisa seperti itu. Ya. Satu yang Tuhan ikat di dalam tali kasih yang tidak pernah bisa lekang oleh waktu dan tidak bisa berubah dengan kondisi apapun adalah keluarga. Keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Itu sebabnya kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, mengasihi saudara-saudara kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Otomatis ketika kita mengasihi mereka seperti diri kita sendiri, kita mengasihi orang tua kita yang bagaimanapun modelnya, sebejat apapun, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maka ketika kita bisa melakukan hal itu, saya percaya Tuhan akan mengubah keluarga kita, Tuhan akan membuat keluarga kita menjadi sesuatu yang indah. Kita akan membawa surga yang kecil itu pertama-tama ada di dunia. Lewat apa? Kasih. Mengasihi mereka, keluarga kita, saudara-saudara kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya, sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mengasihi orang-orang terdekat kami Tuhan. Sumber konflik yang kadang-kadang justru yang lebih besar Tuhan. Tapi kami mau belajar mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sehingga Tuhan kami bisa membawa surgamu Bapa hadir di dunia ini lewat keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi namamu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.